Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puja puji syukur selalu kita ucapkan kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat yang lain yang masih Allah berikan kepada kita, dan kita mohon agar dengan nikmat ini Allah jadikan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat besar mulia, dan Nabi adalah suri tauladan yang terbaik bagi kita dalam berbagai aspek, baik cara beribadah kepada Allah, baik cara bermuamalah, bagaimana Nabi bertetangga, bagaimana Nabi berhadapan dengan orang-orang besar, bagaimana Nabi di medan perang, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak kecil, dengan yang sebaya dengan beliau, dengan yang lebih tua, dengan istri-istri beliau dan kerabat-kerabat beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh pada beliau benar-benar terdapat suri tauladan yang sangat sempurna dan istimewa. Sehingga ada orientalis itu mengatakan setelah melihat cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan kalau saya memegang tongkatnya beliau tidak pantas. Ada lagi yang mengatakan kalau saya mengangkat sandal beliau ini sudah terlalu istimewa, karena istimewanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penduduk Madinah, ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang kita sampaikan tentang
hadis yang berkenaan dengan Abu Talha. Abu Talha yang memiliki seorang anak dalam kondisi sakit ditinggal. Kemudian ketika kembali ditanya, mana anak kita? Anak kita dalam kondisi yang lebih baik. Padahal dalam kondisi meninggal dan belum dimakamkan. Dan pada waktu itu Abu Talha dilayani oleh istrinya dengan masakan yang luar biasa, dengan dandanan yang membuat Abu Talha ini tertarik dan sampai melakukan hubungan suami istri. Baru setelah selesai semua hasrat dan kebutuhan Abu Talha selesai, baru istrinya bertanya, wahai Abu Talha, wahai suamiku, bagaimanakah menurutmu kalau ada orang yang memberikan pinjaman kepada kita, kemudian tiba-tiba yang punya itu mengambil, apakah kita bisa menolak? Bahasa yang bagus. Kata Abu Talha, ya tidak bisa, yang punya ngambil ya harus diserahkan. Maka kata istrinya, sesungguhnya anak kita meninggal dan hendaklah engkau mengurus pemakaman anakmu. Kira-kira ma'asyiral muslimin, seorang istri dalam kesedihan justru bisa membuat suaminya bahagia dengan sabar yang luar biasa. Padahal istri tidak bisa biasanya begitu. Wanita tidak bisa, kena musibah itu biasanya marahnya, emosinya, teriak-teriak dan seterusnya. Maka larangan kepada yang ditinggal atau yang mendapatkan musibah itu, larangannya Nabi kepada perempuan tentang an-niyaha, meratapi, memukul pipi, teriak-teriak, merobek pakaian, pingsan. Biasanya terjadi kepada perempuan. Tapi khusus ini kesabaran yang luar biasa Abu Talhanya yang marah-marah datang kepada Nabi, menceritakan kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya, a'arrastumul laila, kamu semalam sudah melakukan hubungan suami istri? Kata Abu Talha, iya. Nabi langsung berdoa, semoga Allah memberkahi hubunganmu semalam. Akhirnya lahir seorang putra dan memiliki keturunan-keturunan huffaz, qurra, ahli agama, hafal Quran, mengerti fikih. Ada anaknya kurang lebih 10 atau 12 cucunya. Lahir dari anak laki-laki ini ada 12 anak dan semuanya huffaz. Dan kebiasaan orang Madinah ketika ada anak yang lahir, maka mereka ini biasanya membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa beberapa biji buah kurma. Kemudian Nabi mengunyah dan Nabi tahnik. Ada dua hal, bisa jadi ini karena keberkahan liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa jadi ini adalah menjadi syariat untuk bayi lahir itu dilakukan tahnik. Dan ma'asyiral muslim rahimakumullah, dan kebiasaan orang-orang Madinah ini, mereka ketika salat subuh, anak-anak mereka pergi ke masjid menunggu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membawa air. Kemudian Nabi memasukkan tangan beliau yang mulia ke dalam air tersebut. Kemudian mereka pulang, dibawa ke keluarganya. Mengharap apa? Keberkahan. Mengharap keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat mereka berebut untuk mengambil sisa air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi. Ini terjadi dan sekarang ini maka banyak dari kita yang mengikuti keberkahan dari ulama yang menjadi pewaris Nabi. Cuman di garis bawahi, ketahuilah bahwasanya al-barakah itu dari Allah. Keberkahan itu ada dari Allah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa, karena Nabi begitu dekat
kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan keberkahan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kebiasaan yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada lagi wa kana sahaba idza tawadda'a an-nabi kadu yaqtatilun ala wudu'ihi ay fadl al-ma' yatabarrakuna bihi wa kadzalika min irqihi wa sya'rihi. Dan bahkan mereka ini berlomba-lomba dari sisa air wudunya Nabi, mereka mengharap mendapatkan keberkahan, baik itu dari sisa air wudu, atau terkadang dari keringat Nabi, atau terkadang dari rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana inda Ummi Salamah, sampai-sampai di rumah Ummi Salamah itu, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk salah seorang ummahatul mukminin, ibu bagi kaum mukminin, beliau memiliki satu wadah terbuat dari perak, dan di sana digunakan untuk mengumpulkan rambut-rambut Nabi yang rontok. Kemudian dimasukkan, disimpan. Ini yang dilakukan. Fihi sya'arat min sya'aratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastashfuna biha ay ya'tuna bi sya'ratain aw thalatha fayad'unaha fil ma' thumma yuharrikunaha min ajli an yatabarraku bihadzal ma', lakin hadza khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hadis Bukhari disebutkan bahwasanya mereka ini memohon kepada Allah kesembuhan dengan menggunakan 3 atau 4 helai rambut Nabi, diletakkan di air, kemudian mereka gerak-gerakkan air tersebut, kemudian dengan tujuan mereka tabarruk dengan alma, dan dikatakan lakin hadza khassun bin Nabi. Ini kekhususan bagi Nabi. Khususnya ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya ketika menancapkan pelepah pohon, ketika ada seorang yang meninggal, kemudian ada 2 orang di dalam kubur yang sedang disiksa. Nabi mengatakan yang satu ini disiksa, dua-duanya disiksa bukan karena dosa besar, tapi yang satu karena kalau buang air menyelesaikan hajatnya, kemudian bersucinya itu kurang bersih. Itu. Kemudian yang satunya lagi suka adu domba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mematahkan pelepah pohon dan ditancapkan kepada keduanya, dan Nabi mengatakan akan diringankan siksa bagi kedua orang yang ada di dalam kubur selama pohon ini masih basah dan belum kering. Dikatakan ini adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Karena Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang kedua, Nabi diberikan izin untuk bisa mendengar siksaan orang yang disiksa dalam kubur. Hampir-hampir Nabi itu berdoa, ya Allah, jadikan umatku ini bisa mendengarkan siksaan dalam kubur. Nah, kalau kita mendengar, insya Allah kita tidak ada yang kubur orang meninggal. Kenapa? Kita mendengar siksaan dalam kubur. Maka di sini adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menancapkan dengan berdoa kepada Allah. Ini termasuk kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara sekarang kita melakukan itu tidak ada alasan supaya yang di dalam ini mendapatkan keringanan siksa. Lah orang yang nancapkan ini sudah maksum, tidak ada dosa,
sudah jelas ada jaminan selamat dari siksa kubur? Tidak ada. Karena Utsman bin Affan beribadah yang luar biasa, kemudian ditanya oleh sahabat beliau, "Wahai Amirul Mukminin, Anda ini kan sudah ditanggung, sudah dijamin surga. Al-Asyara al-Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, sudah ada jaminan. Tapi Anda ibadah luar biasa. Kenapa wahai Amirul Mukminin Utsman bin Affan?" Apa kata Utsman bin Affan? Nabi memberikan jaminan surga, tapi Nabi tidak memberikan jaminan aku ini terbebas daripada siksa kubur. Karena siksa kubur ini akan diberikan pada setiap perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa akan dibersihkan di dalam kubur kalau dia tidak bertobat terhadap hal tersebut. Ini sekelas Utsman. Bagaimana sekelas kita yang hidup di masa fitnah ini kemudian menancapkan dengan keyakinan supaya apa? Terlepas dari siksa kubur selama belum apa? Belum kering. Ditancap di Indonesia bukan kering, semakin rindang karena tanahnya subur. Siapapun yang mati kalau ditancapkan, Nasrani pun ditancapkan, itu akan subur karena tanahnya memang subur. Dan sekali lagi ini adalah khususiyah, kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya Nabi istrinya berapa? 9. Kita tidak bisa mengikuti Nabi istrinya 9. Kalau mau mengikuti Nabi istrinya 9 semuanya janda dan lebih tua dari Nabi. Mau. Mereka juga bukan orang kaya. Mereka yang suaminya meninggal di medan perang, dapat perintah dari Allah supaya menikahi. Hanya Aisyah yang radhiyallahu anha yang masih gadis. Yang lainnya sudah berusia lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kekhususan bagi Nabi. Termasuk salat malam menjadi hal yang wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jarang yang mengikuti sunnah Nabi yang salat malam. Sunnah Nabi yang apa? Yang banyaknya puasa sehingga sahabat tidak tahu kapan Nabi puasa, kapan Nabi berbuka. Karena seringnya Nabi pulang dari masjid, tanya ada makan? Tidak ada makan. Ya sudah kalau gitu saya berpuasa. Apakah Nabi hidupnya miskin? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk pemuda yang kaya. Ketika menikah dengan Khadijah, berapa maharnya? Berapa maharnya Nabi? Insya Allah kan tidak salah 20 ekor onta. Ada yang kita maharnya 1 ekor sapi. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nabi itu kaya. Dan Nabi pernah menyembelih korban 63 ekor kambing dan disembelih sendiri. 63 ekor sendirian, tidak dibantu. Itu kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimal. Dan kekayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menikah dengan Khadijah itu bukan dalam kondisi tidak mampu, kaya. Termasuk pedagang yang sukses. Nabi berdagang atau bekerja itu mulai usia berapa? Menggembala kambing mulai usia 8 tahun ketika bersama pamannya Abu Thalib. Abu Thalib memiliki beberapa anak dan Abu Thalib kondisi ekonominya pas-pasan. Dan pekerjaannya Nabi pada waktu itu sebagai penggembala kambing. Dapat tawaran. Abu Thalib sedih, tapi Nabi bangga dan berbahagia. Ditanya kenapa? Kata beliau, semua nabi yang diutus oleh Allah sebelum menjadi nabi, mereka ini semuanya penggembala kambing. Umur 8 tahun sampai kira-kira usia 12 tahun, 16 tahun. 16 tahun baru mulai berdagang. Sebelum berdagang, beliau ini diberikan amanat oleh
pedagang-pedagang luar yang mereka juga bawa dagangan dan ingin umroh, titip kepada Nabi Muhammad. Sebelum jadi Nabi, titip kepada Muhammad. Ini awal kejadian yang sehingga Nabi mendapatkan julukan Al-Amin. Jadi ada orang perjalanan dari Syam ke Mekah ini, perjalanan berangkat 3 hari. Kemudian orang ini mau pulang, titip kepada Nabi, titip kepada Muhammad. Ini saya titip barang untuk dijual. Tolong dijaga. Dijaga barangnya ini. Kemudian orang ini pulang dari Mekah 3 hari ke rumahnya. Sampai di rumah 3 hari, 6 hari, baru ingat kalau dagangannya ada di Mekah. Kembali lagi. Berarti berapa hari? 9 hari. 9 hari ditanya. Dicari tempat di mana dia menitipkan barang kepada seorang laki-laki bernama Muhammad. Dilihat masih ada Muhammad dan masih ada beberapa barang yang belum laku. Ditanya, wahai pemuda, aku akan ambil. Ternyata orangnya lupa, 9 hari ditunggu. Tidak ada jaminan apa-apa, tidak ada timbal balik. Tidak ada timbal balik, nanti kamu jaga saya kasih uang. Tidak ada, cuma dititipi. Maka dari situ dikatakan Al-Amin. Sampai kepada pedagang-pedagang, dimulai dari orang Syam ini mengatakan ada seorang pemuda yang bisa dipercaya namanya Muhammad. Baru mulai dititipi untuk perdagangan. Dan luar biasa. Itu usia mulai 16 tahun. Dan Nabi juga ikut berperang. Ketika perang antar suku. Jadi bukan Nabi ini akan menjadi pemimpin kemudian diletakkan di singgasana, disuapi. Tidak. Nabi ini bermasyarakat. Nabi ini bermasyarakat. Dan Nabi diberikan pekerjaan menggembala kambing. Supaya apa? Karena kambing ini hewan yang butuh penanganan lemah lembut. Kalau onta cukup dipukul. Tapi kalau kambing tidak. Dan kambing ini tidak bisa tinggal di satu tempat, lari-lari. Menjaga supaya tidak makan dari kebun orang yang ada di sekitar tempat menggembala kambing. Yang kedua, juga menjaga supaya tidak diterkam oleh serigala. Kalau onta tidak mungkin diterkam oleh serigala. Tidak mungkin. Karena onta hilang pun, tidak ada namanya onta hilang kemudian diumumkan, ditemukan onta dibiarkan sekian lama, tidak termasuk. Kenapa? Karena onta bisa menjaga diri dari binatang buas. Tapi kalau kambing hilang, itu baru diumumkan, tidak ada baru diambil. Untuk onta, tidak. Onta hilang dibiarkan. Tapi kalau kambing hilang, diamankan. Kenapa? Kambing tidak bisa menjaga dirinya. Kambing juga menjadi mangsa bagi binatang buas. Walaupun dengan serigala yang kecil, dia akan dimangsa. Atau dengan elang pun dia akan dimakan. Maka diselamatkan. Baru diumumkan siapa yang kehilangan kambing. Itu berlaku. Tapi untuk onta tidak. Maka Nabi ini menggembala kambing. Kenapa? Dilatih sabar karena sebentar lagi mendapatkan perintah. Sebagai seorang Nabi, dia akan memelihara atau mendidik manusia. Menghadapi manusia yang berbagai macam. Indonesia karakter yang paling lembut. Dan Nabi di mana? Di Mekah. Orang yang terkenal dengan sombongnya, dengan watak yang kaku, karakter yang keras, dan mereka menganggap Nabi ini tidak dari bangsa yang tertinggal, bangsa Arab. Mereka dari orang-orang Yahudi yang mengerti kitab, pandai baca, pandai ini macam-macam. Sehingga ketika ada kenabian dari bangsa Arab,
Dan mereka tahu ini nabinya, tapi karena dari bangsa Arab mereka tidak mau mengimani. Padahal kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad ini persis seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Dan seorang pendeta pun ketika pendeta ini menunggu, dalam kitab mereka akan datang nabi terakhir dari Arab. Dari kitab Zabur, Taurat, Injil mereka ini menunjukkan kalau nabi yang terakhir dari daerah Arab. Karakter-karakternya seperti ini. Kalau lahir kejadian di alam begini. Maka ketika Nabi dibawa oleh pamannya Abu Thalib dan kemudian pendeta ini mengundang makan orang bangsa Arab ini karena melihat ada tanda awan dan ada tanda pohon tunduk ketika ada kafilah yang ada di situ ada Nabi Muhammad, maka awannya berhenti dan tunduk. Pendeta ini melihat, nah ini kafilah dari mana? Ini kafilah dari Arab. Dibuatkan makan, dihidangkan, suruh masuk. Dan kebiasaan mereka anak kecil tidak boleh ikut makan. Nanti terakhir baru dikasih makan. Maka mereka semua masuk kecuali Nabi Muhammad. Dan dilihat orang ini satu persatu karena pendeta ini tadi tahu dari kitabnya karakternya, wajahnya, alisnya, kemudian ada tanda kenabian di pundaknya. Maka dilihat tidak ada, dibiarkan makan. Apakah masih ada lagi selain kalian? Ada di depan anak kecil Muhammad. Dilihat oleh pendeta ini. Wajahnya, ini persis dengan kitabnya ini. Sampai izin boleh saya membuka pundak. Karena semua kenabian itu pundak adat, bahasa kita ada to. Ya. Adanya di sebelah kanan. Maka izin untuk buka baju boleh dibuka, dilihat di situ ada, kemudian pendeta ini mencium. Ini adalah nabi terakhir. Ditanya, dengan siapa ini? Mana walinya? Abu Thalib mengatakan saya. Anda siapa? Saya ayahnya. Kata pendeta, bohong, kamu bukan ayahnya. Ayahnya ini sudah meninggal ketika anak ini dalam rahim ibunya berusia 6 bulan hamil, ayahnya meninggal. Dan ketika usianya 6 tahun, ibunya juga meninggal. Ini tidak punya ayah, tidak punya ibu. Yang memelihara adalah pamannya, berarti kamu pamannya. Abu Thalib heran, dari mana Anda tahu, wahai pendeta? Aku tahu dari kitab yang aku imani. Aku tahu dari kitab Injil. Mendengar ini semua, Abu Thalib semakin khawatir. Kata pendeta ini, jaga anak ini, karena anak ini adalah akan menjadi nabi yang terakhir. Itu umur berapa? 8 tahun. 12 tahun. Mereka sudah mengenal, ya ini karakternya, cirinya ya ini. Ada pada Nabi Muhammad. Jadi kalau sekarang ada orang ngaku-ngaku nabi, kemudian ini ada to di sini, sudah habis. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sura'ati." Bukanlah yang dikatakan orang kuat itu karena orang ini kuat dalam bergulat atau menang gulat. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya
Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai hawa nafsunya ketika dia marah. Ini Nabi setelah bergulat dengan pegulat, dan pegulat itu dikalahkan oleh Nabi. Nabi ini Masya Allah, secara fisik semuanya sempurna. Kalau orang mengatakan Nabi Yusuf adalah Nabi yang ganteng, dengan Nabi tidak ada apa-apanya. Lebih sempurna Nabi dari bentuk badan, bidangnya, kemudian rambutnya, semuanya Nabi itu sempurna. Jadi orang kalau melihat tidak ada, terus bosan. Melihat wajah Nabi, fisik Nabi, mencari celah, cacat, tidak ada. Memang sangat sempurna penciptaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Tadi diantaranya 63 ekor disembelih sendiri. Kalau kita mungkin sudah boyok. Ya. Nabi berjalan Makkah Madinah ketika menjenguk atau ziarah ke makam ayahnya, berapa kilo? Hampir 500 kilo. 500 kilo perjalanan berangkat. Pulang pertengahan, ibunya wafat di pertengahan jalan. Dan kemudian beliau ikut menggali makam untuk ibunya. Usia berapa tahun? Maka tidak ada orang yatim seperti yatimnya Nabi Muhammad SAW. Dan memang sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Jadi untuk menjadi pemimpin, Nabi ini diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini awalnya miskin, punya 2 ekor kambing yang kurus dan 1 ekor onta yang tidak punya kantong susu karena kurus. Ketika kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Halimatus Sa'diyah ini kalau memerah air susu onta ini, begitu sudah selesai habis, utuh kembali, keberkahan. Dan kemudian 2 ekor kambing ini menjadi gemuk. Sampai orang-orang di sekitaran Halimatus Sa'diyah, orang-orang yang pintar, mereka mengatakan apa? Kalau kalian ini mau onta kambingnya itu gemuk, coba kalian lihat kemana keluarga Halimah Sa'diyah ini menggembala kambing, mencarikan makan, bawa aja di sekitar situ, ikut gemuk. Ternyata betul. Di mana ada kambing dan onta yang dipelihara oleh suami Halimatus Sa'diyah ini makan, mereka membawa di sekitarnya. Dan ternyata juga ikut gemuk-gemuk dan air susunya banyak. Ini keberkahan dari Nabi. Dan ketika itu Aminah akan mengambil. Kata Halimatus Sa'diyah, sudah tidak usah. Kami sudah memelihara Muhammad ini dengan peliharaan yang luar biasa. Lihat gemuk, lihat ini. Kenapa? Karena Halimah tahu dengan adanya Nabi Muhammad ini semuanya berubah kondisi. Akhirnya sudah dibiarkan. Sampai usia keberapa Halimah ini punya anak yang lebih tua dari Nabi Muhammad. Kemudian tiba-tiba usia 4 tahun atau 5 tahun, tiba-tiba anaknya ini teriak-teriak memanggil ibunya. Ditanya, ada apa? Muhammad dibawa oleh 2 orang, dikeroyok. Kemudian datang kepada tempat di mana Nabi Muhammad itu dikeroyok tadi. Ditanya, ada apa Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, ada 2 orang. Tadi datang ke sini, kemudian membedah dada saya dan mengeluarkan, ada titik hitam dikeluarkan. Halimatus Sa'diyah tidak percaya. Dibuka bajunya, ada bekas jahitan. Segera datang kepada ibunya mengembalikan. Karena takut terjadi apa-apa kepada Nabi Muhammad, maka diserahkan. Kata Aminah, kenapa? Kemarin saya minta, Anda larang. Sekarang Anda seperti orang ketakutan, Anda kembalikan. Ada apa?
Kata Halimah, saya mendapati ada kejadian begini. Maka itu akhirnya diserahkan kembali. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama masyarakat, kumpul. Jadi kalau kita ini jadi Nabi ini sebelum dijadikan pemimpin, Nabi mulai bermain dengan anak-anak. Tapi cara bermainnya beda. Karena perkembangan secara kedewasaan itu, Nabi ini kata Halimatus Sa'diyah, usia 2 tahun ini tidak pernah membuat kita marah. Karena usia 2 tahunnya ini sama dengan anak usia 4 tahun, 5 tahun. Dan setiap hari Syekh Khalid dari Saudi mengatakan tentang kehidupan Nabi ini, setiap hari itu perkembangannya sama dengan 1 bulan. Perkembangan secara kedewasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memang orang pilihan yang memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maka tidak pantas kalau sampai dikatakan Nabi itu jorok, ingusan, enggak. Karena Nabi tidak pernah membuat Halimah marah karena perlakuannya. 2 tahun seperti kedewasaan anak 4 tahun, 5 tahun. Jadi 2 tahun mungkin kalau sekarang masih pakai pampers, itu sudah ada. Nabi bersih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbimbing. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh beliau Syekh Khalid ini, Nabi itu diajarkan kaifa yata'allamul hayat. Bagaimana Nabi itu belajar hidup. Jadi Nabi diajarkan bagaimana hidup dengan anak-anak miskin. Beliau yatim piatu. Ya, kemudian beliau mulai duduk bersama pemuka-pemuka Quraisy dengan Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ada satu tempat yang tidak boleh ada orang yang duduk. Kata beliau mengatakan, sesekali Nabi ini belum ada orang datang, Nabi duduk di sana. Maka Abdul Muttalib punya beberapa anak, artinya paman-pamannya Nabi, mengusir Nabi. Sampai Nabi menangis karena mungkin sakit hati, sampai kakeknya datang. Kemudian melapor kepada kakeknya, wahai kakek, paman-pamanku mengusir aku tidak boleh duduk di sini. Apa kata Abdul Muttalib, biarkan Muhammad duduk sini. Memang dipersiapkan. Di situ Abdul Muttalib bertemu dengan pemuka-pemuka Quraisy, tamu-tamu agung bertemunya di situ. Maka Nabi banyak belajar dari bagaimana kakeknya ini bertemu dengan orang-orang besar, siasat dan seterusnya. Dan hanya Abdul Muttalib, kakek dari Nabi yang menjadi kebanggaan dari Sayyidah Aminah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu orang pun yang berani menjaga hartanya ketika orang-orang pasukan Abraha ini akan menghancurkan Ka'bah. Ketika datang ingin menghancurkan Ka'bah dengan alasan karena semua perdagangan, perekonomian, peribadatan semuanya ada di Mekah. Maka Abraha sudah membangun gereja yang sangat besar, tinggi, mewah, kokoh, sehingga kalau melihat ke atap ini kopiah ini jatuh saking tingginya. Maka Abraha mengatakan kepada rajanya waktu itu, saya akan membangun ini dan akan menghancurkan Ka'bah supaya nanti ibadahnya mereka pindah ke Yaman, karena dari Yaman. Kemudian setelah itu semua perekonomian kita arahkan ke Yaman. Dan pasukan perang Abraha ini sangat kuat dan bisa menghancurkan semua suku-suku Arab.
Karena bangsa Arab itu bersuku-suku, sementara Abraha ini pasukannya kuat. Ketika Abraha datang, kalau Abraha mau menghancurkan suku Arab semuanya bisa. Karena Yaman sudah ditaklukkan. Yaman kuat, tapi ditaklukkan oleh Abraha. Dan Abraha menggunakan gajah ini untuk menghancurkan Ka'bah. Maka sebelum menghancurkan Ka'bah, pasukannya Abraha ini mengambil kekayaan-kekayaan suku Arab. Termasuk 100 onta milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datang ingin ketemu Abraha. Dan biasa kita melihat rumah-rumah kuno di Indonesia ini, jajahan Belanda, itu pagar dengan teras itu berapa jauh? Ada 50 meter, 40 meter. Kenapa? Ketika bangsa Indonesia ini datang menghadap kepada Menir, maka diperintahkan datang dari pagar sampai ke teras itu jalannya menunduk. Menunduk. Jadi dijajah bukan hanya negaranya, karakter kulturnya pun dijajah oleh Belanda. Supaya apa? Supaya menjadi bangsa apa? Bahasanya Irlander. Bangsa nomor 2. Jadi tidak menjadi bangsa yang punya negara Indonesia, tapi dijadikan bangsa yang takut, penakut. Kalau sudah melihat Belanda yang berpakaian resmi, itu mereka takut. Dan mereka jalan itu dalam posisi menunduk 40 meter. Dan menirnya sambil duduk. Kira-kira rakyat jelata ini datang bagaimana? Takut. Dibentak sedikit sudah tidak berani. Nah, ini dilakukan oleh Abraha kepada Abdul Muttalib. Ketika menguasai, akan menghancurkan Ka'bah, direncanakan Abdul Muttalib itu datang kepada Abraha dengan cara menunduk. Ternyata dan Abraha di atas tunggangannya tidak mau turun. Ditanya, siapa Anda? Kata Abdul Muttalib, Ana Abdul Muttalib. Melihat suara dan cara bicaranya, Abraha mengerti ini bukan orang biasa. Jadi kalau orang datang dengan dia ini punya wibawa, kamu siapa? Tidak mungkin dia mengatakan, anu kula niki. Tidak mungkin. Orang yang punya kedudukan di tempatnya, dia tidak akan menundukkan di hadapan orang baru. Saya Pak RT, saya RW. Itu kalau punya kedudukan. Harusnya ketika menjaga kampungnya juga begitu. Bukan orang cari, malah RT RW-nya sembunyi karena takut ancaman. Ini sama halnya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu akan merubah kiblat, sedikit agak dimiringkan. Kemudian ada satu tempat yang mengatakan, saya akan menunggu kedatangan Pak Dahlan. Ini ada berang atau badik. Kalau sampai dia datang ke sini dan akan merubah, akan aku penggal lehernya. Siap diasah. Sampai berita ini kepada Haji Ahmad Dahlan. Haji Ahmad Dahlan yang akan mendatangi, mengunjungi beberapa tempat. Istrinya khawatir. Kemudian penjaga-penjaga Kiai Ahmad Dahlan ini khawatir, jangan sampai nanti dibunuh. Apa kata Haji Ahmad Dahlan? Semua acara kita rubah. Pertama kita akan datang ke sana. Ini orang yang punya kedudukan. Kita akan datang ke sana terlebih dahulu. Dikatakan, wahai, mungkin mengucapkannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana Anda ke sana? Di sana sudah ada orang yang akan memenggal leher Anda. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau saja dia ini berani akan memenggal leher saya karena dia mau melanggar aturan syariat ini,
dan dia tidak berjalan di atas agama hanya karena gengsi merubah kiblat, kenapa saya harus takut? Maka saya akan datangi dia karena menjaga dengan membawa ini agama, dan saya tidak akan takut kepada orang yang tidak takut karena agama. Saya pun tidak akan takut berhadapan dengan dia. Datang ke sana dengan istrinya malahan. Kemudian sampai di tempat tersebut, kata beliau, Kiai Ahmad Dahlan, aku tidak mendapati satu pedang pun di tempat di mana saya datangi. Orang tersebut berhadapan dengan saya, ternyata dia juga tidak seperti yang dibicarakan di depan umum. Berbeda dengan Abdul Muttalib. Maka Sayyidah Siti Aminah dengan bangganya menceritakan kepada Nabi Muhammad, hanya kakekmu saja yang berani menghadap kepada Abraha, yang lain sudah tidak ada yang berani. Datang kepada Abraha dengan mengatakan, pada waktu itu Abraha di atas tunggangannya melihat suaranya Abdul Muttalib, dan ini orang punya pengaruh, tahu. Abraha ini tahu kejiwaan orang yang diajak bicara. Ketika melihat jawaban yang tegas dari Abdul Muttalib, tiba-tiba Abraha turun dari tunggangannya dan duduk di bawah berhadapan dengan Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib bertanya, apa tujuan Anda datang ke sini? Kata Abraha, aku akan menghancurkan Ka'bah. Anda akan menghancurkan Ka'bah? Kata Abdul Muttalib, jawab ya. Kalau begitu kembalikan semua harta kami. Tujuan Anda menghancurkan Ka'bah dan pasukan Anda mengambil harta-harta kami. Kembalikan semua harta kami. Apa kata Abraha? Abraha mengatakan, Anda datang ke sini tidak memperjuangkan agama Anda, tapi Anda ingin memperjuangkan hak Anda berbentuk hewan ini. Hampir-hampir Abraha meremehkan Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, iya. Harta-harta ini adalah milik kami, suku Arab. Kemudian ada istilah itu dalam sebuah kitab sampai disebutkan, wa inna lil baiti rabban yahmi. Kalau urusan Ka'bah ini ada Tuhan yang menjaga. Silakan Anda akan berhadapan dengan yang menguasai atau Tuhan Ka'bah ini, silahkan. Tapi kembalikan harta kami semua. Dikembalikan hartanya, mereka semua pergi meninggalkan kisaran Ka'bah, mereka pergi di atas bukit-bukit. Dan mereka tahu bagaimana penjagaan Allah terhadap Ka'bah. Yang terjadi, akhirnya mereka pun semuanya mati. Yang sudah berhasil, yang tidak terkena lemparan burung ababil itu kecil, membawa berapa batu? Berapa batu? Nanti kan ceritanya kan ngambil batu, melempar, ngambil lagi, ngelempar lagi. Di buku cerita-cerita anak-anak kita dulu kan begitu. Dalam tafsir disebutkan burung ababil. Ababil itu nama sekelompok burung. Jadi tidak ada nama jamak mufradnya, tidak ada. Jadi kayak seperti kita tahu segerombolan burung gereja umpamanya. Ya sudah burung gereja, sudah itu. Burung-burung gereja-gereja yang bentuk tidak ada, sudah satu bentuk, satu kelompok. Dan setiap burung ababil membawa 3 batu. 2 dipegang kaki, yang 1 di paruhnya. Mereka datang hanya sekali lempar saja. Sekali lempar, setiap orang yang kena dia mati. Dan yang tidak terkena kepada sasaran, dia terjatuh di tanah, maka tanah ini pasir ini akan bertebaran dan digunakan sekarang seperti senjata biologi. Begitu dilemparkan satu tempat, menyebar. Yang ada di sekitaran situ pasti nanti mati. Tidak di tempat situ dia akan lari. Belum keluar, belum sampai tujuan, dia sudah mati di tengah jalan. Itu sekali lempar. Yang kena batu tersebut dia mati, yang tidak kena batunya dia akan mati dari luar Mekah. Kenapa? Karena batu yang dilempar tadi terkena pasir, padang pasir, kemudian pasir ini bertebaran
dan dihirup dan mengenai kulit dan seterusnya, keluar dari Mekah mereka mati. Kata Siti Aminah, tidak ada orang yang berani seperti kakekmu. Kebanggaan lagi. Dan dicoba lagi, bangsa Arab itu tidak pernah dijajah. Sama dengan di Indonesia ini, kerajaan apa yang belum pernah dijajah? Di Sulawesi belum pernah dijajah. Dan sampai sekarang belum terjajah. Bahkan ketika Presiden Soekarno karena dirayu oleh penjajah untuk menyerahkan kerajaan ini kepada penjajah, datang menghadap kepada rajanya dan rajanya membawa tongkat. Ini insya Allah dalam sejarah kita tidak dicatat, tidak ditulis ya. Dengan tongkatnya raja ini meletakkan tongkat di atas kepala Presiden Soekarno dengan mengatakan, Anda boleh menyerahkan manapun kerajaan di Indonesia, tapi jangan mengharap kerajaan Buton ini jatuh ke penjajah. Jadi kerajaan ini, pusat kerajaannya ada di atas. Semua ini nampak. Dan ada meriamnya juga. Jadi musuh datang tinggal dari atas, dijatuhkan senjata. Sampai sekarang belum pernah terjajah. Bagaimana orang-orangnya? Orang belum pernah terjajah ini bicaranya dia tidak takut sama siapapun. Tidak pernah takut sama orang. Kenapa? Belum tahu dijajah. Belum tahu rasanya bagaimana dia menjadi orang yang ditindas. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama tamu-tamu dengan ada hidangan yang banyak, kemudian di situ ada seorang anak kecil bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan minuman, masing-masing diberi, sampai giliran anak ini, sampingnya ada orang tua mau minta. Kata anaknya, tidak, ini giliran saya. Sampai Nabi mengatakan, wahai anakku, maukah anda berbagi? Anda dahulukan orang tua ini. Kata anak ini, tidak ya Rasulullah, ini giliran saya tidak mau saya berikan kepada orang lain. Ini bangsa tidak pernah dijajah, jadi berani. Bukan kurang ajar, tapi dia berani ngomong, ini giliran saya. Maka orang-orang pada waktu itu dia tertawa, karena memang orang tidak pernah dijajah. Dan di Buton pun itu sama seperti itu. Dan ini ma'asyiral muslimin, kita kembali melihat kepada bagaimana Nabi ini terus sampai akhirnya beliau menjadi pemimpin. Dan Nabi menjadi orang kuat. Dan Nabi juga kuat dalam gulat. Maka Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang kuat itu dengan dia menang gulat. Jadi pakai huruf shad, ra, ain, ta. Jangan baca pakai shin. Bisyur'a itu beda, bisur'a pakai sin itu juga beda artinya. Tapi pakai shad itu adalah gulat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tutup dengan satu hadis lagi insyaallah. Wa an Sulaiman ibni Surad, dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu an, dia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yastabban, dan ada dua orang laki-laki yang saling mencaci, tukaran. Wa ahaduhuma, dan salah seorang dari keduanya, qad ihmarra wajuhu, wajahnya sudah merah. Wantafakhat audaju, dan orang marah itu biasanya matanya merah, wajahnya merah, dan ini apa? Syaraf-syaraf yang di leher ini semuanya kencang. Makanya kadang orang marah, terlalu marah, akhirnya kena stroke. Ya, syarafnya semuanya tegang.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi melihat kondisi itu, Nabi bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan." Sungguh aku mengetahui satu perkataan. Lau qalaha, kalau diucapkan perkataan ini, la zahaba anhu ma yajid, maka akan hilang apa yang menimpanya. Dari kemarahan tadi akan hilang. Lau qal, kalau orang tadi mau berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zahaba minhu ma yajid. Kalau orang yang marah ini mau mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka apa yang menimpa dia dari kemarahan itu akan pergi. Maka ucapan ini disampaikan kepada orang tadi dengan mengatakan, sesungguhnya Nabi bersabda, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi ini untuk kenapa berlindung dari syaitan yang terkutuk? Karena syaitan itu terbuat dari api, dan api itu hanya bisa padam dengan air. Maka berwudu. Kalau lagi marah, ambil air wudu. Kalau marah dalam kondisi berdiri, maka duduk. Kalau sudah hilang marahnya, sudah. Kalau belum, berbaring. Kalau masih belum, tinggalkan tempat tersebut. Ini masalah marah. Maka ada kalimat la taghdab. Itu kita mengartikannya apa? Jangan marah. Siapa yang bisa tidak marah? Kita semua mudah marah. Tapi yang dimaksud la taghdab, jangan marah, itu bukan jangan marah, tapi jangan Anda lampiaskan kemarahan Anda. Kita boleh marah, ada tempatnya marah. Tapi kalau sedikit-sedikit marah ini bermasalah. Ya, sedikit-sedikit marah ini bermasalah. Tapi ketika dia marah, sanggup untuk melampiaskan dan dia tahan, maka Allah akan mengatakan di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat nanti, kemudian Allah mengatakan kepada orang ini, pilihlah dari bidadari mana yang kamu mau. Syaratnya apa? Syaratnya dia sanggup untuk membalas, untuk melampiaskan kemarahan, tapi dia tahan. Tapi kalau orang tidak sanggup untuk membalas, itu namanya bukan apa? Menahan hawa nafsu, tapi dia tidak sanggup, ya sabar. Karena tidak bisa balas. Jadi beda. Maka Allah Subhanahu wa taala itu punya nama apa? Syadidul iqab. Syadidul azab. Kenapa? Karena kemarahan itu bukan hal yang hina. Tapi perlu sesekali digunakan kemarahan. Tapi kalau lemah, itu bukan termasuk nilai plus. Sikit-sikit ngersuloh. Nanti dianu orang sakit hati. Tidak bisa apa-apa. Sabar enggak, ini enggak. Yang ada cuma sedih. Maka ini tidak ada nama Allah yang seperti itu. Yang ada nama Allah Jabbar, Qahhar. Itu nama Allah. Allah bisa menyiksa hambanya yang berbuat maksiat, tapi Allah tidak menyiksa. Allah sanggup menyiksa, Allah sanggup. Karena Allah itu maha pedih siksanya, tapi Allah tidak mudah menyiksa hambanya karena kesalahannya. Karena apa? Allah maha Rahman, maha Rahim. Rahmat Allah ini mengalahkan murka Allah kepada hambanya. Kalau hambanya ini berbuat dosa, Allah tangguhkan. Allah biarkan supaya hamba ini bertaubat. Ditunggu sama Allah. Jadi kalau kita ini berbuat maksiat langsung disiksa dengan balasan yang setimpal, kita ini semuanya ahlu maksiat. Iya, keluar rumah melihat lawan jenis, baru pulang dari masjid ke pasar rasan-rasan. Ya, nanti lihat tetangganya punya mobil baru, iri. Nanti punya kulkas baru, nyuruh ayo nyicil wae. Ya. Itu semuanya akan termasuk apa? Termasuk tidak nerima rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada
iri itu penyakit. Tapi Allah tidak langsung menyiksa. Tidak langsung diberikan siksaan sesuai dengan dosanya, karena Allah menunggu kapan orang ini mohon ampun, kapan orang ini bertobat. Allah tidak langsung marah. Enggak. Maka dari itu setiap kita berbuat dosa kepada Allah, tidak usah dipamerkan, dirahasiakan saja, hanya kita dengan Allah, supaya ketika kita mohon ampun, Allah ampuni. Nanti di hadapan Allah di hari kiamat, Allah mengatakan kepada hamba-hamba yang merahasiakan perbuatan dosanya dari manusia, dia tidak pamer, maka Allah mengatakan, dulu aku sudah menutup aibmu di hadapan manusia karena kamu menutup. Dan hari ini aku ampuni semua dosa-dosamu. Itu kepada siapa? Kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah dan dia tidak pamer. Oh semalam ini sekarang ada tayangan film yang luar biasa mengundang syahwat maksiat ini dan seterusnya, dia pamer. Saya ngelihat film ini. Sampean buka, malah jariah dosanya ya. Film-film yang tidak baik untuk ditonton, diiklankan mana-mana, anak kecil tidak mengerti juga akhirnya tahu, rumah tangga hancur gara-gara apa? Gara-gara HP. Gara-gara HP semua. Tapi kalau Allah menyiksa setiap kesalahan kita, habis. Kaumnya Nabi Lut dosanya apa? Kaum Nabi Syuaib dosanya apa? Dosanya ada yang curang dalam berdagang, timbangannya dikurangi. Sekarang ada. Lesbian sekarang ada. Homoseksual sekarang ada. Ini perlakuan kaum Nabi Lut. Kemana kaumnya Nabi Lut? Dibinasakan semuanya yang homoseksual, lesbian. Dan sekarang kita malah lihat seakan-akan hampir tayangan televisi itu rame kalau yang memerankan orang bencong, artis bencong rame, lesbian diangkat. Padahal ini mendatangkan bencana. Kaumnya Nabi Lut dulu hancur gara-gara ini. Kaum Nabi Syuaib ngurangi takaran timbangan. Di pasar sayur ada. Nanti kalau mau nimbang ada yang nginjak lah. Nanti timbangannya dikasih kawat. Itu kalau dia beli. Tapi kalau dia jual, timbangannya juga dicurangi lagi. Kalau ngirim sayur, lombok atau beras, yang atas bagus, bawah bagus, kanan kiri bagus, tengahnya hancur, rusak. Itu ada. Lah kalau hidup di zaman sebelum zamannya Nabi Muhammad, habis semua umat ini ya. Habis semua. Karena semua dosa umat terdahulu ada semua di sini. Durhaka kepada orang tua ada. Berzinaan dengan bahasa sekarang perselingkuhan. Hanya digelintirkan saja bahasanya ada. Sebelum nikah sudah hamil di luar nikah. Maksiat dan seterusnya. Padahal saya pernah kedatangan tamu Saudi. Ketika datang ke Indonesia, dia mengatakan, wallah Indonesia jannah, surga. Indonesia ini surga. Maka ada daerah sana Parahyangan. Iya, seperti bidadari turun dari langit. Surga Indonesia ini. Gunungnya banyak tumbuh-tumbuhan. Aspalnya ditumbuhi lumut. Nanti di tembok itu. Oh bukan, ada tembok ini. Ada tumbuh-tumbuhannya, akarnya kuat, dicabut juga sulit. Adanya di Indonesia, subur, surga. Hujan terus. Penduduknya menerima siapapun yang datang. Ada satu tempat itu kita jalan, kalau di jam makan ada orang asing jalan, dipersilahkan mari masuk. Masuk ke rumah tersebut, makanan sudah siap. Ini tidak kenal. Pokok jam makan lewat disuruh makan. Sekarang jam makan cari warung. Ya.
Itu jam makan diundang, kenal tidak kenal diundang, datang makan. Jam makan masih ada sekarang, ada di Banyuwangi, ada di Madiun, masih ada Bondowoso, Madiun masih ada. Jalan kenal tidak kenal, kalau bahasa kita monggo mampir, kenal tidak kenal datang, kopi, makanan kering ada, jam makan, makan seadanya. Di Indonesia luar biasa. Kemudian dia mengatakan wallah Indonesia jannah. Gunungnya ini ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Di tempat kami di Saudi, ya gunungnya ya gunung batu. Apalagi pada waktu di Pujon ngelihat aspal ada yang tumbuh-tumbuhan kecil. Dia berhenti heran. Ini kan aspal. Saya bilang iya aspal. Tumbuh rumput. Adanya di Indonesia. Sampai pas di perempatan jalan ada lampu merah, kita berhenti. Tiba-tiba dari belakang boncengan laki perempuan. Yang perempuan meluk yang di depan. Orang ini tahu kalau ini bukan suami istri. Dia tanya, ini suami istri? Kalau suami istri tidak mungkin begini di jalan. Saya katakan bukan. Ini kemungkinan kawan. Apa katanya? Indonesia ini surga. Yang menghancurkan Indonesia, yang mendatangkan bala, bencana ya orang-orang ini. Ini baru satu yang kita lihat, belum yang tempat lain. Ini kebetulan nyasar nyalip mobil kita. Langsung dia ngomong, ini yang mendatangkan musibah, mendatangkan bencana, penghalang keberkahan, penghalang nikmat bagi negara ini. Bisa hancur negara ini kalau seperti ini dibiarkan. Akhirnya tidak dibiarkan, malah dikasih tempat. Ya, lebih parah lagi. Maka Allah belum membinasakan, hanya Allah berikan longsor, banjir, ya, tsunami dan seterusnya, itu karena penduduknya bermaksiat kepada Allah. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, bimbingannya kepada kita. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dimudahkan dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadikan Nabi benar-benar sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua. Dengan kita mohon kepada Allah agar Allah memudahkan langkah kita untuk taat kepada Allah, dan Allah persulit langkah kita untuk kita bermaksiat kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la aqiman illa razaqta wa la dhalan illa hadaita wa la su'alan illa a'taita ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حفظ أبناءنا القرآن. اللهم حفظ أحفادنا القرآن. اللهم احفظهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.